Bab kelima. Para warga membantu mengangkat barang ayah ke dalam mobil. Ayah hanya manut saja. Saat akan pergi, ayah justru berlari pada Bu RT dan memeluknya. Bu RT, ayah sayang sama orang di sini. Tapi sekarang mau ikut abah sama Umi ya. Bu RT jangan kangen ayah. Ucapnya dengan suara pelan, sontak membuat semua orang yang ada tak kuasa meneteskan air mata. Iya nah. Ayah harus jadi anak yang pintar, tak? Manut sama Kiai dan Umi mereka sekarang jadi orang tua baru buat ayah. Kami warga di sini juga sayang pada ayah. Jangan buat abah dan Umi ayah yang baru sedih ya. Kalau kangen Bu Imas, ayah main ke sini. Ucap Bu RT dengan sesegukan. Anak sekecil ini seolah tahu untuk berpamitan. Iya Bu RT, ayah ikut abah sama Umi ya. Ayah mencium tangan semua orang tanpa terkecuali, tentu menjadi momen yang hari kembali. Ayo nak kita pulang ke rumah baru ayah. Ajak Umi Siti. Kami permisi dulu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ucap Kiai Hasan. Waalaikumsalam. Semua orang kompak menjawab. Mobil berjalan membelah jalanan sampai pada sebuah gerdu dengan tulisan Pondok Pesantren Rahmat. Berhenti pada sebuah rumah yang lumayan luas dengan pohon besar di depan rumah membuat nampak asri jika dipandang. Ayah sampai tertidur di pangkuan Umi Siti. Nampak kelelahan dengan semua yang terjadi. Kiai Hasan dan Umi Siti masuk ke dalam pada pukul 10 malam. Semua masih terlelap, hanya ada Kang Pos jaga di gerbang. Ayah ditidurkan pada kamar yang sudah tadi Umi Siti persiapkan. Meletakkan dengan hati-hati keranjang dan menyelimutinya. Semoga kamu betah di sini nak. Umi melihat kamu bukan anak yang biasa. Dilihat dari ibu angkatnya saja seperti bukan orang biasa walaupun bukan orang berada. Seperti mempunyai akhlak yang bagus di lingkungan sekitar hingga abah saja bisa tertarik ke rumahmu saat ibumu tiada. Kuman Umi Siti sambil melihat wajah teduh ayah yang sedang terlelap. Nampak wajah yang lelah sangat terlihat. Umi Siti meninggalkan ayah untuk melihat kedua putranya. Di kamar nampak sang sulung masih belajar menghafal, sedangkan adiknya sudah terlelap. Abang kok belum tidur? Tanya Umi Siti pada gua Adnan. Sebentar lagi Umi. Apa Umi sudah lama kembali dari menjemput adik baruku Umi? Nampak wajah senang terlihat dari muka gua Adnan. Iya nak, selesaikan dulu hafalannya. Nanti Umi ajak ke kamar adik perempuanmu. Ucap Umi Siti membenarkan selimut gua Ridwan yang sudah jatuh ke lantai. Tunggu sebentar lagi Umi. Gus Adnan langsung saja menyelesaikan hafalannya. Umi Siti hanya memandang wajah putra sulungnya dengan bangga. Ayo Umi, Ade tinggal saja, Tia susah dibanguninnya. Ucap gua Adnan lalu beranjak keluar kamarnya. Umi Siti dan Gus Adnan pergi ke kamar tamu yang akan ditempati ayah. Ceklek. Sampai kamar nampaklah seorang gadis kecil dengan wajah tembem sedang terlelap. Matanya sedikit bengkak dengan buku mata yang lentik seperti bulan sabit. Hidungnya tak terlalu mancung karena pipinya yang temben. Bibirnya kecil juga merah alami. Umi, ini adikku Umi. Tanya Gus Adnan yang malah terpaku dengan wajah adiknya yang sangat cantik ini. Iya nak, bagaimana abang suka gak? Tanya Umi Siti. Suka Umi. Dia sangat menggemaskan. Buat Adnan saja Umi, nanti jadi istri Adnan. Ucap Gus Adnan spontan. Masih kecil kok sudah mikir istri. Belajar dulu yang benar, nanti kalau sudah besar bisa cari istri. Dia akan jadi adik kamu bang. Ucap Umi Siti kaget juga dengan omongan anaknya ingin menjadikan ayah istrinya. Hehe, habisnya dia cantik Umi. Adnan suka. Gua Adnan sadar jika gadis kecil cantik ini akan menjadi adiknya. Otomatis akan jadi perempuan yang harus dia jaga. Kamu ya? Belum lihat kalau dia bangun tambah cantik lagi nak? Puji Umi Siti membuat Gus Adnan melihat Umi. Iya dia anak yang baik. Umi juga suka saat pertama kali bertemu dengannya. Semoga abang juga bisa jagain adeknya ya. Ucap Umi Siti mengelus kepala anak sulungnya dengan sayang. Iya Umi. Mereka asyik ngobrol hingga malam hari.
Umi Siti menyuruh anaknya untuk tidur, apalagi Gus Ridwan ditinggal sendirian di kamar. Setelah cukup puas memandang wajah adik barunya Gus Adnan dan Umi Siti keluar dari kamar ayah. "Umi, namanya siapa?" tanya Gus Adnan sebelum masuk ke dalam kamar Ni. Namanya kalau tidak salah Cahaya Humairoh. Dipanggil ayah, Bang," jawab Umi Siti mengingat tadi saat mereka di rumah ayah. "Iya Umi, cantik namanya seperti anaknya. Abang tidur dulu ya Umi. Assalamualaikum," ucap Gus Adnan. "Waalaikumsalam," jawab Umi Siti sambil berlalu ke dalam kamarnya. Dalam pikiran Umi Siti merasa jika anak sulungnya sudah menerima ayah sebagai adiknya. Pagi harinya Umi Siti membangun ayah untuk sholat subuh berjamaah. Nampak ayah mudah dibangunkan karena dia juga tidur lebih awal dari biasanya. Dengan gerakan membelai rambut sebahunya dengan lembut membuat sang empunya bangun sedikit demi sedikit. Sekilas ayah bingung karena sedang berada di tempat asing. Tapi melihat Umi Siti ada di sampingnya, ayah tersenyum senang. "Umi!" Renyek khas anak bangun tidur membuat Umi Siti gemas sekali mencium pipi tembemnya. "Udah bangun anak perempuan Umi. Ayo kita sholat nak," ucap Umi Siti. "Huaan. Iya Umi. Ayah ambil wudhu dulu," ucap ayah kecil sambil berlalu. Ayah sudah bisa wudhu nak?" tanya Umi Sito penasaran. "Sudah Umi. Kemauin dia jauhi ibu kudu sama sholat. Udah dibu ikan mukena baru juga sama ibu," jawab ayah senang. "Wah hebatnya. Umi suka. Nanti kita doakan ibu juga ya nak," ucap Umi Siti. "Iya Umi." Ayah pergi ke kamar mandi. Sedangkan Umi Siti hanya berdiri di samping ayah melihat ayah mengambil wudhu. "Tunggu Umi sebentar ya nak." Umi Siti pun langsung mengambil wudhu juga. Mereka berjalan ke arah masjid bersama para santri. Kebetulan Gus Adnan dan Gus Ridwan sudah pergi ke masjid duluan bersama sang abah. Sholat subuh kali ini Kiai menjadi imam masjid. Nampak suara merdu menggema membuat para santri semakin husuk beribadah sejenak lupa akan dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini. Selesai sholat Umi izin untuk pergi terlebih dahulu. Banyak yang bertanya siapa gadis kecil cantik yang bersama Umi. Sejak tadi sudah keluar dari dalam membuat para santri penasaran. Belum banyak yang melihat wajah ayah karena ayah sejak tadi hanya menundukkan kepala karena masih asing di tempat baru. Tak terkecuali gua Adnan dan gua Ridwan yang belum bertemu kembali dengan ayah. Kalau Gus Ridwan justru belum sama sekali, tapi mendengar bisik-bisik para santri Gus Ridwan menoleh pada siang abang. "Bang, apa yang mereka bicarakan itu adik baru kita?" tanya Gus Ridwan pada gua Adnan. "Iya deh, kamu belum kenalan kan? Abang tadi malam hanya lihat saja saat dia tidur, belum sempat menyapa dia," jawab Gus Adnan. "Ih abang, kok aku tidak diajak sih?" rajuk Gus Ridwan. "Salah sendiri tidur duluan." Gus Adnan pergi meninggalkan adiknya yang sedang menggerutu. "Abang, kok adik ditinggal sih?" teriak Gus Ridwan sambil menyusul sang abang ke dalam.